teman-teman, kami dari kelompok 12 ingin membahas tentang paradigma baru pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan 4 sub pembahasan, yaitu pertama, keseimbangan beban pajak dan tingkat pelayanan; kedua, paradigma baru pajak daerah di Indonesia; ketiga, pengawasan dan pembatalan perda tentang pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan yang keempat, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebelum masuk pada sub pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang paradigma baru pajak daerah dan retribusi daerah secara umum. Paradigma merupakan landasan berpikir atau konsep dasar yang dianut atau dijadikan model, baik berupa model atau pola yang dimaksud para ilmuwan dalam upaya mengandalkan studi-studi keilmuan. Pengertian umum pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hasil PDRD merupakan sebagaimana sumber pendapatan hasil daerah. Kita masuk dalam sub pembahasan pertama, yaitu keseimbangan beban pajak dan tingkat pelayanan. Beban pajak daerah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Betapa pentingnya pajak daerah sangat menentukan adanya kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Menurut Black Law, dalam pengertian umum, pajak adalah setiap kontribusi yang akan dibebankan oleh pemerintah kepada individu untuk menggunakan dan pelayanan negara, baik itu tol, biaya cukai, subsidi, bantuan, suplai, atau nama-nama lainnya. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Perbedaan mendasar pajak dan pajak daerah hanya terletak pada wilayah yang mencangkup adanya pemungutan pajak tersebut. Keseimbangan beban pajak dan tingkat pelayanan di Kota Ambon. Penanganan dan pengolahan keseimbangan beban pajak dan tingkat pelayanan harus dilakukan secara tertib serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara sadar dalam pembiayaan pembangunan. Salah satunya adalah kesadaran wajib pajak untuk patuh pada peraturan pemerintah tentang keseimbangan beban pajak dan tingkat pelayanan. Salah satu contoh untuk memperoleh keseimbangan beban pajak dengan tingkat pelayanan di Kota Ambon yaitu yang pertama, yaitu kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Ambon. Kesadaran hukum pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalangkan sumber pembiayaan pembangunan di Kota Ambon. Yang kedua, yaitu upaya pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemerintah sering melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan atas setiap bangunan yang dimiliki. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sub pembahasan yang kedua, yaitu paradigma baru pajak daerah di Indonesia.
Sistem pemerintahan di Indonesia berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perubahan yang mendasar adalah bahwa segala urusan pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, dari hasil penelitian ini, daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pada kenyataannya daerah-daerah telah berinisiatif melakukan pergeseran paradigma pajak daerah dan memprioritaskan peruntukan penerimaan pajak daerah untuk pelayanan kepada pajak yang bersangkutan. Sub pembahasan yang ketiga yaitu pengawasan dan pembatalan perda tentang pajak dan restribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Selama ini, pemungutan daerah yang berupa pajak dan restribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengawasan terhadap perda tentang pajak daerah dan restribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan secara preventif dan korektif. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan mengevaluasi Raperda PDRD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi perda. Dan sub pembahasan terakhir yaitu perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut oleh daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan peraturan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini hasil dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.